Hanya firman-Mu yang berdaulat atas hidupku karena firman itu adalah Engkau sendiri. Ketika kami mendengar firman, maka iman kami ditumbuhkan, maka ada iman di dalam diri kami. Artinya, Tuhan memiliki iman yaitu firman-Nya. Ketika kami terus memikirkan firman, maka sebetulnya kami memiliki iman-Mu Tuhan. Hari ini buka pikiran kami, singkapkan semua yang membuat kami ini bingung Tuhan. Singkapkan Tuhan, buka selubung-selubung di pikiran kami, supaya hidup kami benar-benar masuk ke dalam dunianya Tuhan, dan tidak perlu bergumul untuk hal apapun dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari setiap kami, lembutkan hati kami, terangi pikiran kami, Roh Kudus ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Silakan duduk. duduk. Shalom. Shalom. Saya sudah mendengar kabar tidak baik dari tempat ini ya, di mana salah satu kawanmu, salah satu saudaramu yang kau lihat sudah melayani tetapi akhirnya jatuh lagi, masuk lagi ya. Nggak perlu saya sebut namanya tapi kalian tahu ya. Oke. Nah, perhatikan. Kalian tidak perlu bergumul. Berapa tahun lagi aku harus keluar, aku masih ada di tempat ini. Berapa tahun lagi nanti kalau aku sudah keluar, aku harus ngapain? Enggak perlu bergumul. Seperti itu. Yang harus kamu kerjakan hari ini, yang harus engkau kerjakan hari ini adalah engkau ngerti sungguh-sungguh tentang iman. Ngerti sungguh-sungguh tentang apa? Iman. Karena iman itu akan mengubah segala sesuatu di dalam hidupmu. Saya nggak mau kalian menjadi agamawi ya. Saya nggak mau kalian sudah jadi pelayan, sudah jadi worship leader, sudah melayani menjadi ketua komsel ya. Tapi sesungguhnya di dalam pikiranmu masih ada selubung. Kalau pikiranmu masih ada selubung, begitu kamu keluar dari lapas, begitu kamu keluar dari Nusa Kambangan, engkau tidak berubah, masih sama saja. Masih engkau memang mengaku sebagai ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Tapi kalau pikiranmu tidak dirubah dengan firman Tuhan, pasti engkau gemetar ketika keluar dari lapas. Dan pasti akan kembali menyentuh dosa yang sama. Nah, saya mau kasih clue, kasih kunci buat kalian semua. Sesungguhnya hidup kita ini nggak perlu bergumul. Kalau pengetahuan kita tentang firman itu ada, ya kalau kamu paham firman, itu kamu nggak perlu bergumul untuk hal apapun. Nah, hari ini kita belajar ya, nggak ada yang ngantuk ya. Ya. Samping kiri kanannya coba dilihat, dicolek dulu, ayo janjian dulu ya, jangan ngantuk. Kalau Bu Ana ngajar jangan ngantuk ya, kelihatan loh dari sini loh ya. Oke, supaya apa? Kamu nggak jadi agamawi, ya udah bertahun-tahun di sini, nanti keluar dari lapas balik lagi. Nah, itu nama agamawi. Markus 11 ayat 20 sampai 26. Markus 11 ayat 20 sampai 26. Hari ini saya kasih judul memiliki imannya Kristus. Kalau engkau punya imannya Kristus, udah selesai semuanya. Amin. Hidupmu tuh keren banget kalau kamu memiliki Kristus. Nah, sekarang di tempat ini kalian punya waktu untuk belajar bagaimana aku memiliki pikiran Kristus, bagaimana aku memiliki imannya Kristus, bagaimana aku memiliki roh Kristus, bagaimana aku menjadi serupa dengan Kristus. Waktu engkau bisa menangkap itu semuanya hidupmu enak, ya. Yuk ayat 20 dibaca. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Terus? Tunggu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, "Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut,"
Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, saya banyak mempraktekkan apa yang ada di Markus 11 ayat 20 sampai 26 ini ya. Ketika saya berdoa untuk kemarin kejadiannya baru kemarin. Ada seorang anak yang mengalami keterbelakangan ya, dia tidak bisa mendengar. Dan sejak kecil itu ada gangguan suka step gitu ya. Terus kemudian waktu besarnya dia mulai terganggu dengan banyak hal, mungkin halusinasi atau apa, pokoknya ada banyak dia mendengar suara-suara yang itu tuh bukan suara secara real gitu ya. Artinya dia punya gangguan. Dan sore kemarin itu begitu luar biasa ngamuk gitu, ngamuk. Jadi sudah dibawa ke mana-mana ya, sudah dibawa ke mana-mana, tapi itu tidak menghasilkan sesuatu. Kemudian mamanya menelpon saya dan saya, mari kita berdoa ya, mari kita berdoa. Kemudian tapi saya pakai video call ya, karena saya di Semarang, beliaunya ada di Jakarta, sehingga saya video call. Saudara, ketika saya berdoa, ketika dia melihat wajah saya, tiba-tiba dia diam. Anak itu diam. Padahal tadinya gitu ya. Anak itu diam, ketika saya tersenyum, dia tersenyum. Ketika saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bukan dari Tuhan keluar, anak itu tiba-tiba diam dan tersenyum. Amin. Ya. Dan ketika saya mulai melayani dengan perjamuan kudus untuk membatalkan semua perjanjian yang pernah dikerjakan dengan keluarganya, karena pernah dibawa ke sana ke sini pengobatan alternatif, artinya bahwa dia mengadakan perjanjian dengan yang bukan dengan Tuhan harus dibatalkan dulu supaya semua yang ada di dalam dirinya itu keluar ya, kembali ke tempat asalnya. Saya perintahkan mereka untuk kembali ke asalnya, semua roh yang masuk di dalam tubuhnya itu kembali ke asalnya, dan anak itu mulai diam, mulai bisa merespon, mulai bisa berkata Tuhan Yesus baik, dan mulai bisa tersenyum dan selesai. Padahal itu sudah kayak gitu. Ada lagi kejadian seorang yang sakit kanker gitu ya. Saya cuma ngomong, masalahnya itu ada di pikiranmu. Kalau engkau memiliki imannya Kristus, kalau engkau percaya apa yang saya doakan ini terjadi, maka kamu akan sembuh. Tapi kalau inimu nggak nyampe, ya engkau harus banyak hal mengalami pengobatan yang panjang gitu ya, dan itu nggak akan selesai-selesai. Waktu dia sepakat dengan saya, tiba-tiba dia sembuh. Ya, awalnya kesakitan luar biasa, nggak bisa duduk, bahkan tiduran terus, bahkan seluruh keluarganya hopeless gitu ya. Aduh itu mamamu itu mulai mengalami penurunan, kita semuanya sedih gitu kan ya. Tiba-tiba saya call dia dan saya berkata, duduk, rasakan, masih sakit enggak? Dia bilang nggak sakit Bu. Coba jalan, ayo kerjakan, lakukan aktivitas sesuatu, rasakan sakit enggak? Enggak sakit Bu. Nah, tiba-tiba dia bisa datang di ibadah, di tempat KKS lagi ada ibadah gitu ya. Ada begitu banyak kesaksian karena saya pakai iman ini. Markus 11 ayat 20 sampai 26. Apakah ini hanya berlaku bagi saya sebagai seorang pendeta? Enggak. Ini berlaku bagi kalian semuanya yang memegang ayat ini. Sepakat ya? Setuju ya? Setuju. Ya? Artinya bahwa kalian itu bisa mengubah hidupmu. Ya, kalian bisa mengubah hidupmu. Ada begitu banyak temanmu yang keluar dari lapas
kemudian pikirannya terpusat lagi kepada uang, 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 dan uang. Padahal uang bukan Tuhan. Saya sudah ngomong berkali-kali ya kan? Uang bukan Tuhan. Tetapi pikirannya tertuju kepada uang. Bagaimana besok saya nggak ada uang, nggak ada pekerjaan, sama sekali dompet saya kosong. Pada saat pikiranmu belum berubah, engkau akan kembali menjadi manusia lama sebetulnya. Walaupun engkau berkata, aku manusia baru loh sekarang. Enggak. Ketika pola pikirmu masih memiliki pola pikir yang lama, penuh dengan kekhawatiran, tipu daya kekayaan, kemudian engkau cemas, kemudian engkau mulai marah dengan keadaanmu, engkau malu dengan keadaan, semua perasaan negatif yang berkecamuk di dalam dirimu artinya bahwa engkau belum menjadi manusia baru. Oke? Dan hari ini, mari kita belajar sungguh-sungguh bagaimana sebetulnya engkau dengan mudah mengubah keadaanmu. Amin. Hari ini kan yang dibutuhkan olehmu kan mengubah keadaanmu toh. Amin. Orang itu akan aduh ini keluaran dari Nusa Kambangan. Orang itu alergi kecuali Bu Ana. Bu Ana nggak alergi sama orang Nusa Kambangan karena kalian adalah anak Allah. Amin. Kalian adalah ciptaan yang baru. Ya, saya deklarasikan kalian adalah anak Allah. Saya nggak alergi dengan kamu. Justru keluaran dari Nusa Kambangan itu saya peluk, saya jadikan anak-anak saya ya, karena kalau mau dididik dan kalau mau dimentori. Nah, perhatikan hal-hal yang menghalangi kita ini mengalami semua kebaikan Tuhan adalah di pikiran. Sekali lagi, hal-hal yang menghalangi kita ini mengalami semua kebaikan Tuhan itu adalah karena pikiranmu sendiri. Ya, temanmu yang jatuh lagi masuk ke dalam lapas lagi itu adalah karena pikiran. Habis gimana? Nggak ada uang buat makan. Habis gimana? Saya pikirkan bahwa itu saya transaksi 30 menit aja saya sudah dapat 50 juta. Pikirannya tolol. Oke? Saya nggak mau kalian mengalami hal seperti itu. Ini buat pelajaran ya. Amin. Pelajaran ya. Jangan ada yang masih transaksi, jangan ada yang keluar masih merancangkan hal-hal yang bodoh itu, karena sia-sia hidupmu nanti. Mari kita belajar bagaimana saya mengubah hidup saya, bagaimana saya mengubah nasib saya lewat saya memiliki imannya Kristus. Bagaimana saya memiliki imannya Kristus. Nah, saudara perhatikan di dalam rohmu, engkau itu sudah memiliki iman yang sempurna. Yuk katakan bersama-sama, aku ketika percaya kepada Yesus, aku memiliki iman yang sempurna. Aku memiliki iman yang sempurna. Karena aku punya imannya Kristus. Karena aku punya imannya Kristus. Camkan perkataan itu. Ketika engkau terima Yesus, engkau sudah punya imannya Tuhan Yesus. Amin. Ketika engkau terima Yesus, otomatis engkau menerima semua yang ada di dalam Yesus. Amin. Imannya Yesus, kemenangannya Yesus, kuasa dan otoritasnya Yesus sekarang menjadi milikmu. Amin. 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 Tapi kenapa banyak orang tidak mengerti ini? Karena tidak ada pengetahuan. Betul? Mereka tidak pernah belajar firman atau pengajarnya juga tidak paham. Betul ya? Betul. Saya akan buktikan ayat-ayatnya. Yuk dibaca di Roma 8 ayat 11, Roma 8 ayat 9. Lompat-lompat ya ayatnya, ini muncul tiba-tiba ya. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam darah dan daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Ketika engkau percaya sama Kristus, berarti di dalam dirimu ada roh Kristus. Amin. Amin ya. Amin. Kan kamu mengundang, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, masuklah di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Betul ya? Waktu kamu menjadi manusia baru kan kamu deklarasi begitu toh? Ya. Coba angkat tangan siapa yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yang belum.
yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangan coba. Kamu masih Kristen baru. Kamu masih Kristen baru. Belum sempat baptis. Kamu ketemu Yesus di lapas Nusa Kambangan, jadi belum deklarasi. Ada Ada? Bu satu. Ada. Acuan namanya Bu. Acuan. Nanti Acuan naik ke depan ya. Sini Cuan. Sini sekalian aja deh, sekalian Acuan. Ke depan. Acuan dari mana ini? Taiwan Bu. Oke, bisa bahasa Indonesia? Oh, ini kan yang biasa pimpin lagu ya? Yang biasa nyanyi tuh? Oke, Acuan. Ya Bu. Tapi kata-kata saya. Tuhan Yesus, follow me. Tuhan Yesus, Aku menerima Engkau, aku menerima Engkau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. sebagai Tuhan Tuhan dan Juru Selamatku. dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhanku, bahwa Engkau adalah Tuhanku. adalah Tuhanku. Mulai hari ini, Mulai hari ini, aku menyerahkan hidupku kepadamu. aku menyerahkan Hidupku hidupku kepadamu. kepadamu. Mulai hari ini, Mulai ke hari ini, satu-satunya Tuhan di dalam hidupku adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan satu-satunya Tuhan ada di dalam dalam hidupku hidupku adalah Yesus Kristus. adalah Tuhan Yesus. Tuhan Roh Yesus, Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Yesus, amin. Oke, duduk silakan. Masih Bu. Ikuti saya terus ya. Ikuti saya terus. Ketika Ya. engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika engkau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika engkau mengundang Dia masuk ke dalam dirimu, maka engkau memiliki imannya Kristus, betul? Amin. Maka engkau memiliki roh Kristus, betul? Betul. Betul ya? Betul. Itu pakai logikamu. Ya. Terus, berarti kalau kamu memiliki imannya Kristus, harusnya tingkah lakumu seperti Kristus, toh? Amin. Nah, kenapa kok tingkah lakumu? Kamu terima Yesus, kamu percaya sama Yesus, kamu agamanya Kristen, kamu agamanya Katolik, tapi tingkah lakumu tidak seperti Kristus. Jangan-jangan kamu nggak punya roh Kristus, kan gitu toh? Ya. Coba dibaca Roma 8 ayat 9. Sekali lagi. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Oke. Jika kamu tidak memiliki roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Loh, ayat ini saja itu sudah menemplak engkau ya, menemplak saya ya. Kalau saya punya roh Kristus, kenapa kelakuanku nggak seperti Kristus? Kalau aku di dalamku menerima Kristus, di dalamku ada Kristus, kenapa aku nggak punya imannya Kristus? Kenapa aku ngusir setan, setannya nggak pergi? Kenapa aku tumpang tangan pada orang sakit nggak sembuh? Kenapa ketika aku lagi kalut, kenapa aku juga bisa disantet, gitu kan ya? Ini menjadi pertanyaan. Betul nggak? Jangan-jangan tidak ada roh Kristus di dalam dirimu, tapi roh apa? Roh dusta, roh zina, ya kan? Ya. Roh pornografi, roh apa lagi? Roh Kemudian sungut-sungut. Nah, ini loh. Mari cek. Bagaimana engkau bisa mengubah hidupmu jika di dalam dirimu itu masih manusia lama, tetapi kamu bilang aku ciptaan baru, manusia baru. Dicek dulu. Kembali ke Markus 11. Markus 11. Saya harap apa yang saya sampaikan ini akan mengubah hidupmu. Amin. Markus 11 yang tadi kau baca. Jadi kemarin Yesus lagi jalan-jalan pengen makan buah ara. Tapi ketika dia menemukan pohon ara, di situ tidak ada buahnya. Maka Tuhan mengutuk pohon ara itu. Nah, besok harinya
ketika mereka berjalan di dekat pohon itu, mereka melihat bahwa pohon itu sudah kering, sama seperti kutukannya Tuhan. Ya. Nah, terus coba perhatikan ayat 22. 21 dulu. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Di dalam bahasa Inggrisnya, percayalah kepada Allah itu have faith in God. Milikilah imannya Tuhan. Have faith in God. Milikilah imannya Tuhan. Tadi di awal saya berkata, sejak kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya engkau memiliki iman yang sempurna. Karena di dalammu ada Kristus, toh? Amin. Ini ngerti enggak? Ini ngerti kasih Ngerti. jempol. Yo. Nah, gitu dong. Ya. Ketika engkau terima Yesus, sesungguhnya engkau memiliki iman yang sempurna. Engkau bisa berkata kepada gunung, tercampaklah engkau ke laut. Harusnya. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau ini sudah memiliki iman yang sempurna. Engkau tidak lagi perlu imannya Tuhan. Karena di dalam dirimu sudah ada Roh Kristus tadi. Berarti sudah ada imannya Kristus. Karena engkau tuh sudah memiliki semua yang kamu perlukan. Yesus itu sekarang raja di atas segala raja. Betul apa betul? Amin. Yesus itu diam di dalammu, betul enggak? Betul. Kalau Yesus itu pemilik segalanya, surga dan bumi itu miliknya Yesus, kamu berarti punya segalanya dong. Amin. Amin. Tapi kenapa engkau masih miskin, masih kere, masih sokat sakit, masih terikat dengan narkoba, terikat dengan pornografi? Kenapa? Pikirkan sendiri. Ya kan? Berarti pikiranmu masih memakai pikiran manusia lama. Hatimu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi pikiranmu masih pikiran lama. Engkau masih dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Takut, khawatir itu ada di mana? Pikiran. Pikiran. Sebetulnya ketakutan itu belum tentu terjadi, tetapi ketika engkau terus takut apa yang kamu takutkan itu yang terjadi. Nah, Tuhan mengajarkan, pikirkanlah perkara yang di atas. Milikilah imannya Kristus. Milikilah imannya Tuhan. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis engkau memiliki imannya Tuhan, imannya Kristus. Ini tak ulang-ulang supaya masuk di dalam rohmu. Amin. Kalau kamu paham ini, nasibmu berubah loh. Jangan keluar masuk aja lah, duduklah yang baik. Kamu akan kehilangan banyak hal loh. Duduk yang baik ya, ditahan dulu pipisnya. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti temanmu tadi, aku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah di dalam hatiku Tuhan, maka otomatis kamu memiliki imannya Kristus. Maka otomatis kamu memiliki semua yang Kristus punyai. Amin. Amin. Lanjut. Markus 11 ayat 23. Bacain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Secara pikiran, bagaimana kok bisa aku berkata tercampaklah engkau ke laut gunung, maka gunung itu tercampak ke laut. Ya bisa karena kamu sudah punya imannya Kristus tadi. Amin. Kecuali kamu nggak nerima Yesus loh. Kecuali Yesus itu masih di luar. Kamu hanya, ya Yesus aku kenal.
Tapi kalau engkau sungguh-sungguh mengundang dia masuk di dalam hidupmu, maka engkau punya imannya Kristus. Maka ketika engkau berkata, jadilah sembuh, maka sembuh. Maka ketika engkau mendoakan orang yang terikat, lepas iblis, maka iblis itu lepas. Maka ketika engkau berdoa kepada orang yang sakit kanker, jadilah sembuh, maka sembuh. Kok bisa Amin. begitu? Karena memakai imannya Kristus. Saudara nangkap sesuatu enggak? Nangkap. Nangkap? Ini penting untuk apa? Mengubah nasibmu. Ya, Amin. bagaimana Bu? Saya nggak usah nasibnya dirubah lah Bu. Uang orang saya udah seumur hidup. Nasibmu bisa berubah di situ loh. Kalau kamu punya Amin. imannya Kristus. Dari yang seumur hidup bisa tiba-tiba cuma tinggal 2 tahun, 5 tahun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tapi jika itu tidak ada di dalam pikiranmu, tidak ada di dalam imajinasimu, ya kamu tidak akan dapatkan. Ini ayat berikutnya, tak kasih lihat. Ayat 24 tadi, 23. Asal kamu tidak bimbang, tapi kamu percaya bahwa apa yang kamu katakan itu terjadi, maka itu terjadi kan? Itu ayat 23 kan? Nah, Ya. sekarang kamu baca di ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Paham enggak ayat ini? Karena itu aku berkata kepadamu, kamu nih minta sesuatu. Kalau kamu minta sesuatu berarti belum ada di tanganmu toh? Ya. Loh, baru mau minta. Tapi Yesus itu ngomong, kalau kamu minta apa saja, kamu berdoa apa saja, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Itu pakai apa? Imajinasi. Pakai apa? Pikiran. Imajinasi, pikiran. Lah masalahnya pikiranmu tuh takut terus, khawatir terus, nggak percaya terus. Betul nggak? Betul. Pikiranmu itu gelap gulita gitu loh. Aduh, besok gimana ya? Aduh, jangan-jangan gini ya. Aduh, nah, itu loh. Tidak ada engkau memikirkan apa yang kamu doakan, wah bahwa nanti seketika saya keluar dari lapas, divine connection terjadi. Aku ketemu dengan orang yang tepat, yang akan memberikan aku pekerjaan yang layak. Dan aku akan bekerja dengan giat, aku tidak akan malas-malasan, aku hidup di dalam Kristus, imanku akan terus menyala-nyala, aku tidak akan bergaul dengan orang-orang yang terjerumus di dalam narkoba, tetapi aku akan bergaul dengan orang-orang yang cinta akan Tuhan. Ini harus ada di dalam pikiranmu toh. Amin. Ketika itu ada di dalam pikiranmu, maka Tuhan menjawab doamu. Kamu sudah mendapatkannya. Ketika kamu baru membayangkan semua yang Tuhan sudah sediakan, maka kamu mendapatkannya. Amin. Apa yang Tuhan sudah sediakan yang kamu butuhkan. Kamu butuh pekerjaan, Bapamu tuh kaya raya. Yesus tuh memiliki segalanya. Kalau kamu ngomong, divine connection terjadi, aku ketemu dengan orang yang tepat yang akan memberi aku pekerjaan. You punya iman itu. Kamu minta sama Bapamu. Dan permintaanmu adalah permintaan yang baik. Bapa di surga suka dengan permintaan. Belum di tanganmu, tapi percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka kamu menerimanya. Kok Amin. bisa? Sebab kamu memiliki imannya Kristus. Amin. Kristus kalau ngomong apa saja jadi toh, karena Amin. dia raja. Raja itu kalau ngomong, omongannya jadi hukum. Omongannya jadi hukum yang berlaku. Karena dia raja. Ya kan? Nah sekarang, Yesus itu diam di dalammu. Sekarang di kamu itu disebut dengan mempelai Kristus. Dan Yesus itu disebut sebagai imam besar agung. Apa tuh maksudnya Yesus dipanggil sebagai imam besar agung? Ketika engkau berdoa minta sesuatu,
Yesus menyampaikan permintaanmu kepada Bapa di surga. Ketika bicaramu, omonganmu itu sesuai dengan firman, dan Yesus akan berkata kepada Bapa, dia mengucapkan firman. Burung pipit saja dipelihara, apalagi aku anakmu, Bapa di surga. Berikan aku pekerjaan, berkati aku berkelimpahan. Tuhan, Engkau sendiri yang janji, jangan khawatir, jangan takut. Aku nggak mau khawatir, Tuhan. Kamu lagi doa nih. Doamu itu naik ke ruang tahtanya Yesus. Yesus sebagai imam besar aku menyampaikan doamu kepada Bapa di surga. Ketika Bapa di surga mendengar bahwa ada firman yang keluar dari mulutmu, bukan sungut-sungut, bukan kemarahan, bukan ketakutan, tapi ada iman, ada firman. Maka Bapa di surga mengabulkan ACC dan Yesus membawa jawaban doa itu kepadamu dikirim lewat malaikat dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Amin. Tapi kalau kamu nggak paham itu, semerawut toh pikiranmu, semerawut, takut sakar PDW, betul nggak? Takut, kamu takut dengan hal yang nggak jelas gitu loh. Karena tidak ada pemahaman akan Firman. Saudara ngerti nggak sampai di sini? Ngerti. Hah? Ngerti ya? Sekali lagi. Bagaimana saya berdoa berkata, jadilah sembuh, maka mereka sembuh. Amin. Bagaimana saya berkata kepada iblis yang menguasai orang kerasukan dan berkata, iblis keluar dan mereka keluar. Apakah Bu Ana sakti? Bukan. Tetapi saya memiliki pikiran Kristus. Ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya memiliki imannya Kristus. Amin. Dan itu saya paham. Dan itu saya mengerti. Kenapa engkau tidak bisa melakukan itu? Karena engkau nggak paham. Karena engkau nggak ngerti toh? Betul nggak? Betul. Lanjut. Ulangi dari ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya. Dari ayat 20 sampai 26 ini ada 3 kunci untuk engkau menjadi supranatural. Yang pertama iman, yang kedua pengharapan, yang ketiga adalah kasih. Yang pertama iman. Engkau sudah punya imannya Kristus sejak engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setuju ya? Amin. Engkau punya Setuju. imannya Kristus. Berarti kamu ngomong apa saja sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan terjadi karena kau percaya bahwa di dalam dirimu ada imannya Kristus. Pengharapan, apa tuh pengharapan? Iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu 3 senjata untuk engkau menjadi supranatural. Pengharapan, apakah pengharapan itu? Pengharapan adalah imajinasi. Pengharapan adalah pikiranmu. Pikiranmu kalau selaras dengan firman, engkau sedang mengharapkan firman terjadi, maka apa yang kamu harapkan? Itu terjadi. Amin. Pengharapan, pikiran, imajinasi. Nah, masalahnya seringkali anak-anak Tuhan pikirannya dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kemarahan, semua yang disebut lalang. Benih yang ditabur oleh iblis. Sudah pernah belajar kan Matius 13? Ya kan? Yang ditabur di pinggir jalan, benihnya ditabur di pinggir jalan, dia dengar firman nggak paham, ditabur di tanah batu-batu, dengar sebentar, kena masalah tekanan sedikit murtad, ya kan? Terus yang ditabur di semak duri, tanahnya penuh dengan semak duri. Wah, berapi-api. Begitu lihat dompetnya, mak pleret, imannya kacau, ya kan? Begitu lihat dapurnya nggak ngebul, dia langsung nggak punya iman, ya.
tipu daya kekayaan. Matius 13 tentang tanah hati itu. Nah, tanah hati yang Tuhan mau adalah tanah hati yang gembur, tanah hati yang subur. Ditaburi firman. Kayak gini nih, saya ngajar Markus 11 ayat 20 sampai 26. Karena engkau sudah mencabuti lalang-lalang, engkau mencabuti ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Enggak ada ya. Enggak ada. Aku percaya sama Yesus. Maka engkau sedang menyediakan tanah hati yang bersih, yang subur. Maka ketika benih firman itu tabur apapun, engkau berbuah lebat. Amin. Dan engkau tidak menjadi seperti pohon ara yang dikutuk, jadi kering dan dibuang ke dalam api. Enggak berbuah, tapi engkau berbuah lebat dalam hidupmu. Oke ya. Iman, pengharapan. Pengharapan itu tadi apa? Imajinasi. Imajinasi, pikiran. Imajinasi. Imajinasi itu apa? Pikiran. Makanya dibilang aku punya pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Coba dibaca. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16 firman Tuhan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Ya kan? Kami memiliki pikiran Kristus. Kok bisa kami memiliki pikiran Kristus? Karena aku terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk di dalam diriku. Pikiranku yang tadinya bodoh, tolol, goblok, dijadikan memiliki pikiran Kristus. Pintar, pandai, cerdas, berhikmat. Ngerti ya? Amin. Sama cara berpikirnya dengan Kristus. Oke, 1 Yohanes 2 ayat 6 coba dibaca. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6 firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Kristus main narkoba enggak? Tidak. Kristus seks bebas enggak? Enggak. Kristus berdusta? Tidak. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Lah masalahnya kamu mau nggak hidup seperti Kristus toh? Sebetulnya tinggal kamu mau apa enggak. Ketika kamu mau, aku mau Tuhan hidup seperti engkau. Tuhan, rohmu diam di dalam aku. Engkau yang mengendalikan seluruh hidupku karena engkau adalah Tuhanku. Engkau yang ambil alih atas hidupku. Engkau yang menguasai hidupku. Maka engkau hidup seperti Kristus. Maka engkau memiliki imannya Kristus. Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16 firman Tuhan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Coba diulang dari awal itu, perhatikan baik-baik, camkan ayat itu. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi karena apa? Tetapi hanya karena iman. Iman di dalam Kristus. Kamu dibenarkan karena punya iman. Imannya Kristus. Kamu punya iman di dalam Kristus. Maka kamu dibenarkan. Maka kamu memiliki imannya Kristus. Maka di dalam dirimu ada imannya Kristus. Itu jadi gini loh. Kita ini punya imannya Kristus bukan karena kita saleh, bukan karena kita sudah pelayanan sekian puluh tahun, bukan. Bukan. Engkau menerima imannya Kristus karena engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis engkau memiliki imannya Kristus. Amin. Ketika engkau punya imannya Kristus, harusnya hidupmu berubah dalam segala aspek. Kelakuan, perilaku menjadi seperti Kristus, hidupmu limpah. Kenapa hidupmu limpah? Supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nggak mungkin miskin. Nggak mungkin. Karena apa? Kristus yang punya segalanya itu diam di dalam. Saudara ngerti nggak ini? Ini keren loh.
Ngerti. Engkau tidak akan mengalami firman ketika firman itu kau anggap sebagai informasi saja. Engkau nggak mau merenungkan dan mencamkan di dalam hidupmu, engkau manusia biasa yang natural. Tapi ketika firman itu engkau masukkan di dalam dirimu, engkau renungkan. Orang benar hidup karena iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Padahal firman itu adalah Tuhan sendiri. Berarti kalau saya dengar firman, saya punya imannya Tuhan. Amin. Firman itu Tuhan. Amin. Ya betul kan? Firman itu Tuhan sendiri kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ayo ngikuti saya, ngikuti saya. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Ketika firman disampaikan Ketika firman disampaikan dan saya mengerti, dan saya mengerti, saya memiliki imannya Tuhan. saya memiliki imannya Tuhan. Karena firman itu 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 imannya Tuhan. Ngerti nggak? Amin. Jadi kalau kalian hidup punya pikiranmu penuh dengan firman, engkau sudah punya pikiran Kristus. Engkau punya imannya Kristus. Engkau bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau menjadi sama seperti Kristus. Amin. Amin, Bu. Amin. Amin. Diulang-ulang ya. Kalau nggak tahu, nanya. Saya nggak mau, jangan bikin saya nangis ya. Jangan bikin saya nangis, jangan bikin saya gergel hati saya. Kenapa? Udah diajarin, ternyata amin-amin tapi nggak paham. Begitu keluar dari penjara, masuk lagi penjara, itu bikin saya nangis tau. Bikin saya susah. Dan itu bukan hanya saya yang nangis, surga nangis. Yesus sudah lakukan semua untukmu, supaya engkau kaya, supaya engkau mulia. Jangan sia-siakan itu. Ada yang mau bertanya tentang firman hari ini? Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan kalau ada yang mau bertanya. Dia tidak tanya, dia sudah tahu. Sudah tahu kan? Ya, Silakan kalau mau bertanya. ada mau tanya? Jadi, kalau hari ini judulnya miliki imannya Kristus, kalian paham ya? Ya. Waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis saya memiliki semua yang dimiliki Yesus. Amin. Kuasa dan otoritasnya, imannya, kemudian kekayaannya, kemenangannya. Saya menerima semuanya, karena itu paket. Ya kan? Nah, Tuhan menaruh imannya di dalam firman-Nya. Nah, perhatikan kata-kata saya ini. Tuhan menaruh imannya Tuhan di dalam firman-Nya. Maksudnya gimana? Kalau Tuhan mengucapkan firman, itu imannya Tuhan. Amin. Tuhan menaruh imannya di dalam firman-Nya. Makanya kan dibilang di Markus 11 tadi, asal kamu tidak bimbang, asal kamu percaya bahwa apa yang kamu katakan itu terjadi, maka akan terjadi. Asal saya mengucap firman, asal saya melakukan seperti yang Yesus lakukan. Yesus ketika melihat orang sakit, dia cuma ngeliatin, oh kamu sakit, oh pergi ke dokter sana, oh itu sana di sana ada tabib, oh kamu harus makan ini makan itu, gitu enggak? Enggak kan? Yesus lihat orang sakit langsung, jadilah sembuh, dosamu diampuni, jadilah sembuh, begitu kan? Amin. Dia membawa solusi atas semua masalah manusia. Ada orang kerasukan setan. Mau panggil-panggil orang pinter, enggak kan? Iblis keluar, kan gitu kan? Ketika imajinasi itu
apa yang Yesus kerjakan ada di dalam pikiranmu, maka kamu akan mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan. Amin. Asal tidak bimbang, tapi Amin. percaya bahwa engkau memiliki pikiran Kristus. Amin. Paham ya? Amin. Jangan bikin hidupmu susah ketika Yesus sudah membuatnya mudah. Amin. Masalahnya hari ini, kamu mau percaya enggak? Kamu mau ngikut Yesus enggak? Kamu mau seperti Yesus enggak? Kamu mau memiliki pikiran Kristus enggak? Bagaimana saya memiliki pikiran Kristus? Firman, firman, firman. Galatia 2 ayat 20 sebagai ayat penutup. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Pakai imannya Yesus kan? Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara perhatikan, waktu engkau memanggil Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu tinggal di dalam dirimu, engkau memiliki pikiran Kristus, engkau memiliki semua yang Yesus punyai. Tetapi dengan catatan engkau sudah mati. Loh Bu, saya tapi masih hidup. Mati dari hawa nafsumu, keinginanmu, emosi negatifmu, semua ketakutan, semua kekhawatiran, semua hawa nafsumu, semua aroganmu. Kamu tuh sudah mati. Supaya Yesus yang muncul. Ketika Yesus yang muncul, maka kamu punya imannya Kristus. Maka kamu bisa berkata, hari ini aku terima pekerjaan. Hari ini anakku sembuh. Hari ini dompetku penuh dengan uang. Hari ini ada klienku datang dari utara, timur, selatan. Dan itu terjadi. Amin. Waktu kamu sudah mati dari hawa nafsumu. Biarkan Kristus yang muncul di dalammu. Supaya engkau memiliki imannya Kristus, pikiran Kristus. Dan apapun yang engkau ucapkan, yang kamu pikirkan. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi lagu pertama ya. Ini sebetulnya lagu yang kamu pilih itu adalah khotbah hari ini. Nyanyikan lagi ya. Tidak ada orang yang berkata lagi, aku nggak punya iman. Tidak ada lagi orang yang berkata, aku baru belajar. Jadi imanku baru kecil. Nggak ada lagi yang ngomong seperti itu. Dan nggak ada lagi yang berkata, imanku nggak seperti orang itu, imanku nggak seperti hamba Tuhan itu. Semua hari ini mengerti bahwa sejak engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau memiliki imannya Kristus. Amin. Engkau bisa memindahkan gunung, dan gunung itu pindah. Engkau bisa berkata, jadilah sembuh, maka mereka sembuh. Engkau bisa berkata, lepas iblis, maka iblis akan lepas dan pergi meninggalkan dirimu, meninggalkan keluargamu, meninggalkan ekonomimu, dan yang menghancurkan ekonomimu. Engkau bisa berkata, iblis yang menghancurkan ekonomiku pergi dalam nama Yesus, dan dia akan pergi. Engkau bisa berkata kepada anakmu yang sakit, demam, atau anakmu yang kerasukan setan, lepaskan cengkeramanmu iblis. Maka iblis melepaskan cengkeramannya dari anakmu dan anakmu sembuh. Engkau bisa berkata seperti Yesus. Sebab sejak kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau memiliki pikiran Kristus, engkau memiliki imannya Kristus. Dan hari ini semua tipuan iblis yang mengintimidasimu, yang berkata engkau enggak layak, engkau bukan siapa-siapa, engkau hanya narapidana. No, hari ini semua intimidasi iblis. Aku berkata, tutup mulutmu iblis atas anak-anak Tuhan di tempat ini dan siapapun yang mendengarkan rekamannya hari ini. Kami semua memiliki pikiran Kristus, kami semua memiliki imannya Kristus. Kami
menjadi satu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebab kami adalah bait Allah. Dan kami akan hidup seperti Kristus hidup. Sebab Roh Kudus memampukan kami untuk terus berjalan di dalam agenda Bapa, di dalam terang firman Tuhan, dan di dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Ungkapkan selubung yang ada di kepala mereka masing-masing hari ini. Aku berdoa, semua selubung yang ada di pikiranmu, lepas semua dalam nama Yesus. Pegang tanganmu, pegang kepalamu dengan tanganmu. Aku berdoa, dalam nama Yesus semua selubung-selubung di pikiranmu, terbukalah dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kebodohan, tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi dusta iblis atas pikiranmu. Semua panah-panah yang dilemparkan oleh iblis atas pikiranmu, aku cabut semua dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini, engkau memiliki pikiran Kristus. Jadilah sembuh, jadilah berhikmat, pandai, cerdas, memiliki pikiran Kristus. Angkat tangan, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.